Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat buat anak-anak semuanya. Hari ini berjumpa kembali bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik. Tema berapa? Tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang pertumbuhan hewan. Sebelum itu, mari kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap. Nah, baik. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di antaranya, 1. Siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. 2. Siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan dengan tepat. 3. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. 4. Siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan benar. 5. Siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Semangat, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Ada yang tahu apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, jarak, jauh dekat, atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Nanti setelah ini Ananda bisa buat ya gambar hias bermotif ikan sebagai hasil karya dekoratif. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, ikan ini mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai jenis ikan. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Selanjutnya kita akan lihat dulu ya, apa saja jenis ikan yang bisa kita makan. Yang pertama, ada ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ikan ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut ikan kakap merah. Nah, inilah ciri-ciri dari ikan kakap merah. Yang kedua adalah ikan lele. Ini pernah kalian temui kan?
Nah, ikan lele mempunyai ciri khas yaitu mempunyai kumis. Kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam, memiliki sirip, dan memiliki kepala yang keras. Nah, kita bisa menjumpai ikan ini di perairan air tawar. Urutan ketiga adalah ikan mas. Nah, Ananda Bu Guru suka nggak melihat ikan mas ini? Warnanya indah. Nah, ikan mas bernapas menggunakan insang. Sisipnya berwarna merah keemasan. Geraknya gesit, badannya gendut. Ini ciri-ciri ikan mas ya. Nah, untuk contoh lain, Ananda silakan cari sendiri ya. Contoh ikan yang ibu sebutkan tadi adalah jenis ikan yang bisa kita makan. Nah, apa jenis ikan hias? Yaitu salah satunya adalah ikan cupang. Nah, tentunya ikan cupang ini sering kan kalian temui di tempat-tempat penjual ikan hias. Sekarang mari kita bantu Udin menghitung berapa banyak ikan hias pada embernya. Nah, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, terlihat ada 3 ember ya. Setiap ember ada 320 ekor ikan. Berapa jumlah ikan Udin semuanya? Perkalian di atas dapat kita tulis dengan 3 dikali 320. 3 itu adalah 3 ember dan 320 adalah banyak ikan. Di sini berlaku sifat pertukaran. 3 kali 320 sama dengan 320 dikali 3. Nah, yuk sekarang kita hitung perkaliannya. 320 dikali 3. Nah, kita mulai dari yang paling kanan dulu ya. 3 dikali 0 sama dengan 0. Berapapun angka jika dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Selanjutnya, 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Dan terakhir, 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Sehingga hasilnya adalah 960. Nah, jika kita membaca hasil itu, kita mulai dari kanan ya, yaitu angka 9. Karena angkanya 3 berarti sudah ratusan. 960. Nah, itulah banyak ikan hias Udin semuanya. Bagaimana? Tidak susah ya untuk melakukan perkalian 2 buah bilangan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Bagaimana daur hidup kupu-kupu? Yuk kita lihat ya. Yang pertama itu berawal dari telur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Begitulah sempurnanya ciptaan Allah. Daur hidup ini membuktikan bahwa terdapat pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada yang lebih menarik lagi. Nah, daur hidup ini dapat kita tirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, bagaimana posisi geraknya?
Nanti Ananda praktikkan ya, sesuai gambar yang ada pada halaman 127 dan 128 pada buku paketnya. Dalam melakukan gerak ini, mungkin ada di antara teman-teman ada yang belum bisa melakukannya. Bagaimana sikap kita terhadap teman tersebut? Nah, kita tidak boleh mengucilkannya ya. Kita harus menghargainya. Jika kita menemukan ada teman yang belum bisa, bagaimanakah sikap kita? Yaitu dengan memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman ya. Kita harus memberi saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Nah, itu kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila keberapa? Yaitu sila kedua Pancasila. Sila kedua adalah yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut perhatikan gambar simbol dari sila Pancasila. Nah, sila kedua, apa ya simbol dari sila tersebut? Yaitu, ya benar sekali, disimbolkan dengan gambar rantai. Semoga kita dapat mengamalkan nilai sila tersebut ya. Nah, baik Ananda yang soleh dan solehah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu disiplin dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Berhati-hati dalam berbuat, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Serta semoga dijauhkan Allah dari sifat sombong dan segala penyakit hati. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.